Pemirsa Kabar 9 dan KSTV, persoalan sampah di Kabupaten Tasikmalaya kembali membuka satu pertanyaan mendasar yang selama ini kerap dihindari. Di mana negara ketika warga desa sudah lebih dulu bergerak? Sampah menumpuk. Warga bertahan. Negara datang belakangan. Laporan selengkapnya kami hadirkan dari Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Pengelolaan sampah bukan sekadar urusan teknis pemilahan dan pengangkutan. Ia menyentuh langsung kesehatan publik, kualitas lingkungan hidup, serta keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Ketika sistem tidak berjalan, yang dipertaruhkan bukan hanya kebersihan, tetapi juga keselamatan dan kualitas hidup warga. Namun realitas di lapangan kerap tidak sejalan dengan mandat kebijakan. Di banyak wilayah pedesaan, sistem pengelolaan sampah belum terbentuk secara utuh, sementara beban persoalan justru dialihkan secara tidak langsung kepada masyarakat. Desa Cibalong, Kecamatan Cibalong, menjadi salah satu gambaran nyata kondisi tersebut. Setiap hari, sampah rumah tangga terus bertambah seiring pertumbuhan aktivitas warga. Namun, pembinaan dan pendampingan dari instansi berwenang belum dirasakan secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat berada pada posisi rawan, menanggung dampak pencemaran, sementara solusi struktural belum sepenuhnya hadir. Di tengah keterbatasan itulah, Karang Taruna Limbajaya memilih untuk tidak tinggal diam. Mereka mengambil inisiatif mengelola sampah secara swadaya, memanfaatkan lokasi pembuangan sampah liar yang selama ini menjadi solusi darurat masyarakat. Langkah ini bukan lahir dari sistem yang mapan atau kebijakan yang terencana, melainkan dari kebutuhan mendesak untuk mencegah dampak kesehatan dan pencemaran lingkungan yang semakin meluas. Namun upaya ini dijalankan dalam berbagai keterbatasan. Tidak ada sistem pengelolaan berkelanjutan, tidak ada pendampingan teknis rutin, dan tidak ada kepastian arah kebijakan dari pemerintah daerah. Kondisi ini memperjelas satu hal: inisiatif warga hadir untuk menutup kekosongan, bukan untuk menggantikan peran negara. Atas dasar itu, Karang Taruna Limbajaya secara resmi mengajukan permohonan pembinaan pengelolaan sampah kepada DPUT RLH Kabupaten Tasikmalaya melalui UPTD Kebersihan dan Persampahan. Langkah ini menjadi penegasan sikap masyarakat, bahwa mereka bergerak, namun juga menagih tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam regulasi pengelolaan lingkungan hidup. Kami tidak meminta seremoni, kami meminta kehadiran negara. Pernyataan ini bukan bentuk penolakan terhadap kerjasama, melainkan penegasan batas peran, bahwa pengelolaan sampah adalah kewajiban pemerintah, sementara warga adalah mitra aktif bukan penambal kekosongan kebijakan. Permohonan tersebut akhirnya direspons. Pembinaan pengelolaan sampah dilaksanakan pada Kamis, 05 Februari 2026. Bertempat di Majelis Taklim Haji Tursina, Kampung Cibalong, Desa Cibalong. Kegiatan ini melibatkan UPTD Kebersihan dan Persampahan DPUT RLH Kabupaten Tasikmalaya bersama Bank Sampah Induk Berseka Kabupaten Tasikmalaya. Turut hadir unsur muspika, tokoh masyarakat, serta Direktur Bank Sampah Induk Berseka Kabupaten Tasikmalaya, Erlan Herlan. Dalam kegiatan tersebut, Abah Irdas dari UPTD Kebersihan dan Persampahan memberikan arahan teknis pengelolaan sampah, serta turun langsung ke lapangan. Warga dan Karang Taruna diajak mempraktikkan pemilahan sampah di lokasi pembuangan sampah liar yang selama ini digunakan masyarakat. Penjelasan disampaikan secara rinci mengenai jenis-jenis sampah, nilai ekonomis sampah terpilah, hingga strategi pengelolaan sampah residu. Positif. Ke aya tempat pembuangan sampah sisi jalan, apalagi dekat penduduk, terus menuju tempat wisata, terus pinggir sungai sampahnya kemungkinan terbawa ke hilir, maka solusinya adalah sampah dikelola. Nah, ketika sampah dikelola, maka harus ada pengelola sampah. Betul kan? Kan sekarang nggak ada pengelola sampah, maka sampah numpuk. Terus-terusan buang sampah tapi tidak dikelola. Nah, pertanyaannya yang akan menjadi pengelola sampah siapa? Apakah betul Karang Taruna yang seperti kemarin datang? Wah, ulah Karang Taruna orang miluan di sana atau badamikeun deui karena di situ ternyata geuning aya duitan di sana. Silakan eta badamikeun. Nah, terus
mau di mana tempat TPS-nya ini? Karena kan harus jauh dari penduduk, meskipun sampah habis. Karena kita ada pengelolaan nih, ada jadi popping block nanti supaya jadi nol, nggak ada lagi sampah. Kalau yang tadi bank sampah itu kan balik ya, balik jadi duit, tapi anu sampah tepayuna kan tetap harus dibuang. Artinya itu harus ada tempat pembuangan lagi. Nah, yang akan kita lakukan sekarang itu, ibu micen runtah, sampahnya dikelola ke pengelola sampai jadi popping block misalnya. Jadi itu terus daya sampah di TPS nol we. Beres kegiatan hari ini bersih. Besok ngangkut deui olah bersih. Nah, kumaha ye cara milana kudu rek didukikeun supaya itu jadi polemik. Nu tadi teh misalna kita mulai dari rumah ya. Aya ye pengelolaan ayeuna bade saha we ini pengelolaan nama kelompok swadaya masyarakat. Anu tugasna teh ngambil sampah di rumah-rumah. Asa KRW-an ya 2 KRW-an misalnya kebutuhan berarti nya. Karena sadayana ieu dinten ieu mah misalna upami 100 KK teh dinten ieu mah 20 misalnya. Besok 20 kan 100 dibagi 5 adalah berarti 20 dongkap ke TPS diatur badai ku motor, badai ku roda, ada kemarin roda maya meskipun butut yang gelap. Candak ke TPS, mungkin di TPS dipilah. Akhirnya selesai ini kita belajar milah sampah loh. Ya, ini jadi duit loh, nggak usah diolah-olah deh karena mesinnya nggak ada, cukup dipilah ini 1.000 perak, ini 2.000, ini mah 300 perak, dikali coy mah kertas mas anu. Nah ini emasnya sampah tuh ini. Nanti kan ada organik, kemana kan organik itu mesin organiknya terus dikinten kan dia. Saya pengelola aku diajar sunatumannya, naik motor ke diajar lah menu buruk meren. Itu mesinnya ada ya. Terus mesin penggeraknya ya, terus ayah mesin pencacah organik. Nah kalau dicacahkan ayah mau pisang mah kalau kita gelak akan dinyamper dicacah sampai halus. Jangan naon yuk, jangan parah magot. Pakai di TPS bu, mau magotnya di sini disimpannya. Kumaha melak magot, oke karena diajarkan oke kata. Ini berkelanjutan ya kegiatan. Nah nanti yang nggak lakunya tapi itu harus hilang yang kayak gini nih yang tadi katakan Ico itu bekas kopi, bekas ciki dan yang lain-lain bekas bumbu. Nah ini yang paling jelas ini kan bekas rinso Pak dari kamar mandi, dari dapur, kopi, ciki dan sebagainya. Keresek nggak laku, keresek itu melaku sebenarnya 800 perak tapi udah syukur kilo tersebut jadi nol kan nggak ada nih. Nah tinggal pempes sareng penggalut dari dia masih leuweung cek abdi ge aya tangkal cau ieu rombongan tangkal cau ieu tinggal gali di dieu teh jarakna 1 meter gali setengah meter brus pinuh kubur kamari abdi dikintum cau buati itu sagede gede kieu lamun tos nganggo pempes mah sagede bitis asli abdi masane seuri si pempes itu sok boleh dicoba nanti saya pulang teman-teman coba deh kan kamari si barang sudah gede-gede campur yuk dia campur dan dia pakai tilu teh masih kayak sampai kemarin cara bisa di kantor teh enak terus beres Pak. Jadi besok ngangkut lagi lakukan lagi hal seperti itu jadi mulai penumpukan sampah. Nah kantun masalahnya ayeuna pelaku nanti reksahan muruhan kan gitu kan. Nah, mungkin kudu di buruhan pan relawan untuk cukup relawan namun abdi teh aktivis bu, ada aktivis teh semakin aktif semakin tipis. Beak semangatnya capek, nu tadi terjadi nunggu. Tapi mah nggak mau di sini ada aktivis. Lamun relawan, rela aja kawan, itu dibayar kenapa? Siapa yang relawan? Nah sanggup jadi relawan, kan kita kaji sampai situ. Nah, lalu semalin mas, Ali jadi emas, Linmas, Ali jadi emas, emas peluru. Dia kan dapat honor kecil-kecil. Nah, ini harus kita bahas sekarang paling tidak. Ini nanti jadi kajian untuk ngumpul bareng lagi. Tapi dah ngomong memang benar, cek siakan gak capek, irang ngabukur, nah ayo udah bukur kan. Abis menangkap keresahan ibu-ibu di dia bahwa TPS atau TTPS liar mengganggu secara estetikanya, secara kesehatan dan sebagainya, maka ulah hilangkan ya tak. Jika lamun aya tempat baru
nu eta urang nolkeun urang angkot teh ku mobil kerja baktikeun kudu RW taikeun kana mobil sa mobil mah kepala PTD ieu teh anu ngelola persampahan teh kepala na ieu teh pasien nyanggep ku abdi makin nu berobat kamari dirawat darahna 2 enten kental teh mun oli mah tara diganti dewe dipake aya terus disuntik apa we ngapa makan lain nah ayeuna mah kan kieu meureun permasalahannya sama solusinya sama, sepakat bersama-sama. Ya, dalam ngawadul memang bener cek siakang ngawadul deui, cek abi mah teu mubahyeun kopi aya, ieu aya, jebak teh di bahanan, balik ka mesin minum we ngonangan abi. Aya pemikiran anggo, saya baru panjangkan mesin aja abi. Nah, ayeuna mah abi rek naros sanajan geus saeutik, da teu perlu loba jelema mah. Dina 1000 jelema nu penting 10 jelema nu wani keluut. Iya. Ya. Negara oge dana nu lobana mangariweukeun, tah nu eueuh mah penggerakna jeung pelakuna. Tah jangan gaji relawan ulah aya, tipis ulah aya, berarti kita harus memikirkan atuh sampahan urang. Nu miceuna ngatur, mending ngeunaan pisan hirup asa di sumber nya. Berarti lamun urang rek micer runtah, kuli micer runtah ka batur catatanana sanes pungli upami bade jadi retribusi atur ku perdes ketika ieu aya perda Rp5.000 perdanya geuning murah sakabupaten mah 5.000 sabulan di urang mah 2.000 sapoe itu mah disubsidi ku pemerintah gede cenah 40 miliar teh mending bebenangan urang angkeun 400 juta sabulannya setahun 400 juta mah. Jadi abdi tiap teh setahun ka Pemda teh 400 juta di mana tina retribusi. Geuningan eta mah sah daya Pemda. Lamun urang dieu bade ngagaji relawan, jeung ngagaji aktivis, nya tina retribusi eta. Anu diatur ku Perdes. Nu ngarencanakeun Perdes beun BPD. Jangan ada BPD teh nuntut ku wae. Bikin aturan rancangan perdes mungkin disahkeun ku masyarakat jeung ku kepala desa pelaku eksekutif kubu jeung jajaranna sok dengkeun aya anggaran teh pas poskeun ka dinya teu aya urang swadaya ieu mah ngobrol we nu datang teh kan jelema eling benernya dan nu teu eling mah moal datang di onang oge kira-kira kulit micin runtah ieu 2.000 perak sekali micin beurang teu daripada ngagidi kesusukan gak gitu can dicarekan batur can di jalan di Tanjung mending muruhan 2.000 cek abi mah sabulan 8.000 dilindungi ku Perdes sehingga tidak ada yang membutik-butik datang ormas yuk salah datang ini kita ada regulasi hukumnya sepakat tuh sepakat lamun ngobrol kan kayak ku abi dulu ngobrol gitu regulasinya ya, dah kita yakin Pak Bupati semangatnya gede, bukti naon datang gak ya? Ngarencana si ibu, oh jadi kok bisa benernya, besoknya. Artinya kue ini ada keinginan, ada dukungan. Nah tinggal kita bergerak, mau datang ujung-ujung bantuan dalam bentuk mesin, namun daya gerakan. Kan Ibu Bupati dongkap itu kan kok, bah jungkin roda, jangan roda bu, jangan ngangkut nuntah biasa, ngelakuin nangan, menarik masalah. Akhirnya dongkap dari atuh mah tongkap ngukut aja mesin sana kue hilang ke jalan mah di itu duruk-duruk atuh geus di bawah mah itu bukti bahwa kita mendukung pergerakan dan keinginan baik tinggal masyarakat mau nggak bergerak mulai kapan mau mulai kita tengkan nah ini kita sudah mulai selesai ini kita ke tempat pemilahan sampah di Palimanan Betul ini nah akhirnya kami dipraktekkan maka direktur bank sampah dia cari di data direktur bank sampah yang ketiga direktur bank sampah mah mata karang kayak orang belajar kasih kayak ayeuna termasuk bikin paping rok nah di dia pada ngalaksanakeun TPS di Palimanan urang survei nah butuh ngariung deui tong loba jelema ngariung mah ngan regulasi sing jelas aturkeun ka masyarakat tah kieu wayahna mayar runtah kan 2.000 kali dicen aku cuma ulang luar itu nyelui mahal ulang nya ketika datang ka dia si orang mana bicara begitu cuma forum protek mahal
Ketika pelaku menghasilkan sampah, maka kewajibannya menyelesaikan sampah. Bukan tidak berlaku untuk semua orang. Semua orang berlaku. Ada mau pabrik, urus warung, nggak mampu, kapihan kali lu bayar. Nah jadi cek abdi, ini tidak ada masalah untuk itu, dan ini dianggap membantu pemerintah daerah dengan segala keterbatasan. Abdi mau sanggam kurang ajar mau beruntahkan dengan pemerintah, paginya sabarahan ada yang kan dia bayar 500.000 kan dia, itu galak. Supir pun dibayar, BBM pun dibayar. Kan tahu saya terus daya PHD. Nah mendingan ketika dikelola oleh masyarakat ini, maka ini berterima kasih sekali. Hai orang bismillah, ngan bismillah nah tuturkeun abdi, lain bismillah nu biasa. Syarat ieu teh hukum teh wajib urang. Mun salat mah ibadah mah dong. Ieu mah we mah dong. Memeh hablum minallah teh kan urang teh hablum minallah heula karak hablum minanas. Engke pucukna hablum minallah. Cing sok abi rek nanya orang hablum minallah salah sahijina salat kudu wudu heula caina kotor ulun tah saged nya ketika ayeuna masyarakat henteu ngurus cai gunung dibongkar dapuran awi dibuk-balik cai ngurangan petani silih kadek teu saya minimal silih gaplok lamun alam rusak manusia silih gebuk silih kadek alam muarido ibadah ulang naon buktina Israel jeung Palestina nepi ka poe ieu itu ujian yang kurang naon eta teh minanasna teu bener gara-gara runtah dipikeun ka kebon batur itu bisa dikadek kudu buka tempat lamun itu terjadi maka pemerintah daerah bertanggung jawab salah urusan yang Allah kaganggu kade ya pikir teh lain pikir kelantas teh unggul pikir tengah jagaan alam dapat terunah ada Pak subhanallah subhanallah alam surga daripada iman Pak terus lalu kita dia tahu panjang lebar bismillahna barengnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi salamun mirobirohim Bismillahi bil alamin sok lawat ngacagakeun ka Allah rizki manuturkeun abdi nepi ka poe ieu tah meunang tin korpri gara-gara ngurus runtah amin teu dianggap ku pamarentah daerah dikirim runtah ku abdi ka gedung bupati tonton na YouTube aya gedung bupati dikirim sampah sorangan abdi mah datang ka ditu na ge maruntah ngirim sendiri Pak bersih di jalan maruntah pabalatak nu kecil orang tah sebelum jadi antisipasi teh runtah bapak diurus ku bapak diberesan ku bapak dasar sebenarnya mah nguruskeun runtah mah gampang atuh da penghasil runtah mah manusia kan urang keunyeun runtah ayeuna jadi kumaha lamun meresan runtah engke we lamun jelema marah mun hayang tereh marawat gancang atuh runtahna tereh beres maot sadaya kan ieu mah urang di pasian pada melang ieu jang ladang ulah ka mulang lain mah cicing ka dia hah kecan lokal ka deui ngan urang gaduh larang ibadah kade rek nyiptakeun surga rek nyiptakeun neraka di alam dunia ya ngomongkeun surga jeung neraka ge mah lila keneh atuh kudu mawa heula sok ciptakeun misalnya urang berenang oh itu aya sungai rek rasa madu arek rasa arak rek rasa naon susukana kudu bersih heula ieu mah nu ayeuna susukan aya berarti karak rasa runtah unggul nya karena neraka urang susukan tah kumaha carana ge jadi surga geus ge panjang lebar da bakal ka dieu deui abdi mah da kewajiban abdi ayeuna mah di ka dieu teh parentah we yang diulun kapungkur mah teu dionang ge datang gitu jadi ayeuna mah kan niat bebarengan bismillahna atos hayu urang ngalih milah sampah paling mana ayo cekap sakieu nya engke salajeng nama urang ngobrol bari berjalan ame pada telah dilaksanakeun pengetahuan bertambah wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gunting. Ya. Ketika tidak digunting misalnya harganya 2.000. Tapi ketika sudah digunting keringnya, ini namanya plastik bersih. Ya. AG bersih. Ya. Nah, ini mahal. Jadi ada yang karet, ada yang bukan karet. Nah, kalau karet laku. Kawana kan iya nak dorok tuh yang paping blok tuh. Nah, Itu Pak, kalau karet yang lakunya itu yang lakunya karet atau yang bukan karetnya? Kalau karetnya. Kalau spon, ponnya enggak. Punten lah dibakar aja ya Pak. Soalnya kan sekarang mayoritas spon itu sendal. Nah, ini yang disebut sampah residu. Ini dalamnya ada aluminium foil. Ini aluminium biru, tapi kalau dipisah, biaya pemisahannya lebih besar. Jadi buat apa? Udah paping blok aja. Karena ini ada bahan pengeras ringan. Kalau dibakar di situ pun dia tetap grandul, nggak habis. Udah jurus terakhir. Ya, dan sialnya kalau udah grandul ini dia bau kena air hujan. Nah, ini masuk untuk paping blok ya, residu ini. Nah, ini sini residu. Nah, residu. Gampang kok. Agus, salah satu tim UPTD Kebersihan dan Persampahan, menjelaskan bahwa sampah residu emang tidak memiliki nilai jual secara langsung, namun masih dapat dimanfaatkan, salah satunya melalui pengolahan menjadi paving block. Ini dari sampah yang dinamakan sampah residu. Biasanya sampah residu ini kan apa istilahnya yang jadi masalah di tiap mungkin di tiap lokasi wilayah, termasuk TPA-TPA kita, termasuk di negara-negara tetangga juga sama. Ini yang jadi urgentnya itu Residu ya. ya, residu iya. Nah, saya punya terobosan mungkin ini bisa dijadikan bahan baku untuk pembuatan paving block dengan cara-cara kita sendiri, dengan cara-cara yang sederhana yang kita bisa lakukan. Bahan bakunya ya seperti ini. Ini kan dibuang ini nggak ada nilai jual ya. Syaratnya kering. Ini sama sekali tidak masalah. Ini yang sering memenuhi selokan. Nah, sekarang kita tuh jangan sampai ini tuh jadi masalah, justru harus jadi manfaat dengan cara pembuatan paving block ini untuk bahan baku utamanya ini. Ini yang paling utama styrofoam ini, termasuk styrofoam sejenis yang lainnya. Itu kali ya. Baik, Pak Agus sendiri untuk pembuatan paving block sudah berjalan. Alhamdulillah sampai saat ini mungkin kalau secara berjalan secara massal tidak, tapi kalau untuk pembuatan sampel terus berjalan. Nah itu, jadi kalau untuk pembuatan secara massal, secara banyak, kami masih kesulitan untuk produksi itu secara SDM dan tempat. Itu yang paling utama. Kalau untuk modal, yaitu memang nomor 1. Baik, siap. Terima kasih Pak Agus. Direktur Bank Sampah Induk Perseka, Erlan Herlan, menyampaikan pentingnya tata kelola pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang didukung oleh regulasi, kebijakan, dan komitmen pemerintah daerah. Ya, di mana sampah yang sudah terkumpul itu dipilih dan dijadikanlah satu nilai. Tadi ada yang organik dan ada yang anorganik. Anorganik juga bisa banyak fungsinya, bisa jadi pupuk dan bisa dan nilai-nilainya. Anorganik bisa juga jadi tadi paving block. Ada juga yang bisa dikatakan dijual langsung bisa. Jadi tadi masalah legal standing itu memang kita itu memang harus ada, karena kita berbuat baik untuk menangani sampah belum tentu orang itu ada yang dalam tanda kutip kalau sudah ada nilai muncul Pak, dikait-kaitkannya ntar itu. Contoh misalkan sekarang ditangani oleh Karang Taruna, tupoksi Karang Taruna itu apa? Legal di Karang Taruna itu ada nggak penanganan di bidang sampahnya itu? Kalau tidak ada bisa digugat sama orang yang dalam tanda kutip tadi. Makanya ya dari mulai sekarang cobalah bentuk secara legal formalnya. Itu legal formalnya ketua sekretaris itu bisa dari desa atau dinas terkait, misalkan dari bidang LH.
sehingga kita punya dasar hukum yang kuat. Di situ undang-undang dan peraturan kementerian dan undang-undang tentang perda pengelolaan lingkungan sudah ada di setiap desa atau kecamatan sudah ada. Tinggal kita secara perjalanan awalnya itu diungan dulu, notulen dulu siapa yang akan menjadi KSB-nya berdasarkan musyawarah demokrasi. Kalau sudah ada notulen itu kita serahkan ke pihak desa. Insya Allah pihak desa juga bakal respon. Nah sudah itu barulah kita komunikasi dengan bidang terkait bidang lingkungan hidup. Nah itu pasti diarahkan. Nah disitulah akan muncul MOU kerjasama pendampingan. Kalau misalkan secara lega formal itu sudah ada, otomatis hak dan kewajiban itu pasti ada. Jangan salahkan pemerintah, bila mana misalkan tidak turun ke lapangan ini sampah-sampah gimana, bila mana di daerah juga tidak ada komunikasi yang baik. Jadi kita harus sama-sama saling dari awalnya itu, dari mulai legalitasnya juga harus jelas, sekretariatnya juga harus ada, tempat pengolahannya juga harus ada. Disitulah posisinya itu bisa dikatakan kita betul-betul punya standar untuk pengelolaan sampah. Menyinggung tadi tentang penjelasan Kapolsek, memang benar seperti tadi itu apa yang dikatakan Kapolsek itu. Tetapi menurut kami penggiat atau bisa dikatakan aktivis lingkungan itu mematahkan semangat. Mematahkan semangat. Kita juga aktivis lingkungan. Kenapa tadi mematahkan semangat? Masyarakat yang dimotori oleh Karang Taruna itu punya misi yang luar biasa tentang lingkungan, yang peduli tentang lingkungan. Seharusnya itu mendukung secara regulasi, jalan dulu. Ntar setelah jalan, setelah paham, baru dijelaskan ke aturan yang sebenarnya ini, pelan-pelan. Jadi jangan langsung mematahkan. Kalau secara mematahkan, kami tadinya itu mau berdebat, cuman mengingat waktu dan kapasitas pada saat itu belum memungkinkan. Nah itulah. Dan untuk bisa membuktikan itu kita action dulu. Satu kompak, kekuatan kita satukan, penanganan kita lakukan untuk aturan dan ranah-ranah lain itu bisa kita diskusikan. Dan bila mana dari Karang Taruna atau yang tadi sudah dibuat legal bank sampel atau KSM, koordinasilah dengan bidang terkait. Dan kalau misalkan ini posisinya itu bank sampah unit yang akan dibuatnya, koordinasi dengan kita. Dan kebetulan mungkin secara pribadi saya itu ketua bank sampah induk Kabupaten Tasikmalaya. Jadi ada kolaborasi dengan bidang lingkungan dan dengan bidang UPTD. Jadi kita kolaborasi itu. Dan alhamdulillah untuk di Kabupaten Tasik itu cuma ada satu bank sampah induk, dan bank sampah itu juga berfungsi untuk mengedukasi, mengasih nilai-nilai yang sudah terpilah ini secara inten. Karena kami juga di bank sampah itu sudah ada aplikasi sampah sebetulnya itu, cuman kenapa belum nyampe? Ya tadi itu komunikasi kita terputus. Nah sekarang dengan keterjalinannya dari Desa Cibalong sudah masuk ke bidang UPTD yang digawangi oleh Pak Haji Yadi, dan untuk pemateri Abah Idras, ya alhamdulillah kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk warga khususnya Desa Cibalong dan Karang Taruna. Semoga dengan adanya kegiatan ini tuh bukan secara seremonial saja, tapi kami berkelanjutan untuk bisa mendampingi. Dan kami juga mohon untuk yang di lapangan ini jangan seremonial, komunikasi intent, komunikasi terus. Jadi kami juga turun ke lapangan juga ada yang dibawa, ilmu kami bawa, barang kami juga bawa, sehingga itu balance, ada simbiosis mutualisme. Disitulah muncul nilai rupiah. Nah gitu kira-kira. Jadi jangan sampai niat baik kita itu gagal dalam satu tanda kutip tadi. Semangat semuanya. Satu hal lagi Pak Dir ya. Tadi ada pertanyaan dari warga ya. Setelah terpilah nih, ya kan, setelah terpilah atau setelah diolah, mereka kan tidak tahu nih harus dikemanakan, gitu, harus dijual kemana seperti itu. Mohon penjelasannya. Nah, karena tadi dari mulai awal kata Abah Idras waktu tadi pemadatan materi tadi waktu itu yang riung itu harus ada legal standing, misalkan ada KSM atau bank sampah unit, itu bisa komunikasi, bisa MOU langsung dengan bank sampah induk. Dari mulai jenis sampah yang sudah terpilah yang ada nilai rupiahnya dan termasuk harga, kita pasti update harga. Jadi kita buat MOU, kesepahaman bersama, supaya keberlangsungan itu tadi dibilang jangan seremonial. Ya, insya Allah kalau misalkan tadi seluruh sampah yang di sini yang sudah terpilah, BSI siap nampung. Yang tadi yang terobosan mungkin di 27 kota kabupaten itu, BSI Kabupaten Tasik itu sudah ada pencacah beling yang dijadikan tepung. Itu dari Jawa Barat itu kemarin itu di 2022
3 akhir, alhamdulillah BSI dapat penghargaan tentang teknologi tempat guna mengolah beling jadi silika powder. Ya, alhamdulillah kalau rekan-rekan kemarin kebetulan datang ke BSI saya tidak ada karena ada kegiatan di luar, mohon maaf. Kami tunggu selebar-lebarnya, terbuka lebar-lebarnya untuk diskusi di kantor kami di Bank Sampah Induk. Mungkin itu, Bang. Terima kasih. Namun di balik pelaksanaan pembinaan tersebut, pertanyaan krusial tetap mengemuka, mengapa negara baru hadir setelah warga menekan? 1 kali pembinaan tidak cukup untuk menjawab persoalan struktural pengelolaan sampah di tingkat desa. Tanpa kebijakan yang berkelanjutan, tanpa dukungan anggaran yang jelas, dan tanpa pendampingan rutin, pengelolaan sampah berisiko kembali menjadi beban masyarakat. Karang Taruna Limbajaya menegaskan, komitmen warga tidak berhenti pada wacana, tetapi telah dibuktikan melalui kerja nyata di lapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama jajaran Karang Taruna Desa Cibalong, ini ketua saya dan saya mungkin di sini jadi bendahara Karang Taruna, Wasta Wari Wirandi. Pak Sekretaris lagi ada keperluan, wastanya Muhammad Ali. Dan mungkin sedikit bercerita tentang permasalahan penanganan sampah ini. Mungkin beranjak dari masalah kepedulian. Dan kita judulin aja ya, semua orang saya paham pasti peduli dengan adanya lingkungan seperti ini. Dan mungkin kebingungannya mungkin di perkara sampah ini mungkin karena setiap orang yang peduli belum tentu punya solusi juga kan, Pak. Mungkin karena susahnya akses atau koneksi harus kemana, digimanain atau seperti apa, hingga yang pada akhirnya di sini cuma wacana. Ini sampah ini udah bertahun-tahun, Pak. Udah puluhan tahun kali Pak ini. Ini sampah ini keseringan ke jalan, menumpuk ke jalan. Dan dari dulu solusinya cuma bisa meminimalisir aja. Dan ketika Karang Taruna kemarin bergerak, alhamdulillah volumenya bisa diturunin dengan berbagai konsepan dan rangka, terutama yang saya apresiasi itu adalah Buati, itu yang mendorong Karang Taruna supaya tetap bergerak gitu. Dengan adanya komitmen saya bersama Buati, ya Buati di komitmen itu mungkin seperti ini, Pak. Buati mangga, Buati ke atas. Saya ya pelaksananya yang di bawah aja gitu kan seperti itu. Dan alhamdulillah tercapailah suatu konsepan, berjalan sedikit demi sedikit dengan bisa berhubungan dengan LH atau apapun itu sebagai jembatannya dari Buati. Kita itu sekarang sudah berjalan. Walaupun sampai saat ini mungkin perjalanan ini cuma sekedar menurunkan volume, terus mengurangi volume, terus ketika ada sampah baru mungkin karena kita itu belum bisa mengelola, Pak. Jadinya kalau ada sampah baru dibakar, meminimalisir aja. Dan alhamdulillah ketika ada LH ke sini dalam pembinaan yang barusan kita laksanakan di atas, mungkin kita semakin paham. Apalagi kemarin kan kita kunjungan juga Karang Taruna ke LH. Kita semakin banyak ilmu dan kita semakin paham. Alhamdulillah mungkin udah ada pencerahan. Terima kasih banyak atas kunjungannya dari Dinas Lingkungan Hidup, dan mungkin untuk sementara seperti itu. Baik. Ya. Izin, nama Karang Tarunanya nih apa nih, Bang? Karang Taruna Limbarjaya. Karang Taruna Limbarjaya. Baik, Bang, satu hal lagi, ada nggak pesan yang ingin disampaikan melalui media Kabar 9 terkait lingkungan ya, penjagaan lingkungan atau pengurangan sampah kepada masyarakat luas, khususnya di Cibalong, umumnya kepada masyarakat luas, dan harapan Karang Taruna sendiri seperti apa sih untuk kedepannya pemerintah Kabupaten Tasikmalaya khususnya? Demikian, Bang, mohon tanggapannya. Khususnya mungkin untuk di daerah Cibalong ya, di daerah Cibalong aja dulu. Saya itu berharap dengan adanya kita sebagai Karang Taruna bersonding sama pemerintahan, bersonding sama Dinas Lingkungan Hidup, mungkin mudah-mudahan tercapainya suatu saat, bukan suatu saat sih, seharusnya sekarang juga ini bisa
bisa apa namanya, bisa punya regulasi yang bagus tentang sampah, bisa intinya bisa terminimalisir dan bisa dikelola secara baik dan benar gitu. Masalahnya kan kalau masalah sampah itu sebenarnya ini masalah nasional, bukan hanya di Cibalong. Dan harapannya jangan sungkan untuk bergerak, untuk belajar, dan untuk bersonding sama siapapun. Setiap ada pemahaman, apalagi di bidang sampah gitu kan, setiap ada pemahaman atau ada apresiasi atau ada yang bisa ngejembatani masalah itu, gitu kan. Ayolah bergabung. Gitu kan. Baik. Di tiap daerah mana aja gitu, khususnya di Cibalong dari pihak elemen manapun, saya welcome sebagai Karang Taruna, saya welcome. Ayo kita kelola sampah sama-sama biar lingkungan tidak tercemar juga gitu. Apalagi yang bertahun-tahun seperti ini gitu. Baik, untuk Karang Taruna sendiri punya slogan, misalkan biasanya ada yel-yel. Oh ada. Baik, silakan Bang. Iya. Slogan Karang Taruna Limbar Jaya itu adalah maju bersama, tidak ada ketua atau apapun di sini. Dari dulu juga semenjak Karang Taruna ada ketua itu saya, Yilma, emang punya slogannya semuanya sama, semuanya rata untuk bergerak maju ke arah yang hal positif. Yuk, siap. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Pemirsa, kasus di Desa Cibalong menjadi pengingat penting bagi semua pihak bahwa inisiatif masyarakat tidak boleh dijadikan alasan untuk melepas tanggung jawab negara. Pengelolaan sampah membutuhkan kehadiran nyata pemerintah bukan hanya saat sorotan publik menguat, tetapi secara konsisten, terencana, dan berkelanjutan. Dari Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, tim Media Kabar 9 melaporkan persoalan pengelolaan sampah yang kembali menguji komitmen dan kehadiran negara di tingkat desa.